Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda hebat. Kembali lagi bersama kami tim pemuda hebat, dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama pemuda hebat dari Desa Banyoning Lao, yaitu Pak Samuin. Beliau ini sekarang mahasiswa STKP PGRI Bangkalan semester 6 prodi Ekonomi, dan juga aktif dalam organisasi, sekarang aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan yang menjadi motivasi untuk kita semua, Pak Samuin ini sekarang umur 27 tahun, paling tua di antara teman-teman kelasnya. Namun itu tidak melunturkan semangatnya untuk tetap mencari ilmu, untuk menambah pengetahuan. Baik, langsung saja saya sapa beliau. Selamat siang Pak Samuin. Ya, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik hari ini. Ini benar nih. Dari teman-teman bilang Pak Samuin ini memang yang tertua di kelasnya. Iya, kalau di kelas tertua. Memang yang tertua Iya, kalau di tertua, kelas. iya. Umur 27 tahun memang. Iya, tapi tetap masih kelihatan muda ya. Tapi kalau dilihat sih ya enggak lah. Masih mudaan saya. Iya. Umur 27 tahun. Emang bagaimana sebelumnya sih kok sampai telat? Artinya dari teman-teman yang sudah seangkatan, yang seharusnya sudah lulus, sudah Iya. wisuda, tapi sekarang Pak Samuin ini sekarang masih semester 6. Seharusnya kan 27 tahun itu kalau normalnya itu sudah punya anak dua itu. Kalau dilihat masalah kenapa terlambat, sejarahnya itu panjang. Kalau dilihat dari dulu masa SD, saya itu kalau nggak salah SD-nya itu lulusan angkatan 2005 kalau nggak SD salah. 2005. SD 2005. Di situ saya langsung mondok di pondok pesantren Raudatul Ulum Sumber Bundang. Di situ saya sekolah MTS, namun di situ salaf. Nah, salaf ijazah saya itu tidak diakui oleh pemerintah. Maka dari itu saya lanjut kuliah, lanjut sekolah lagi, itu SMP, ngulang SMP. SMP-nya ngulang lagi. Iya, kan pertamanya MTS tapi itu salaf, nggak diakui oleh pemerintah. Lalu saya sekolah SMP di daerah rumah saya juga ada. Nah, situ saya sekolah SMP, alhamdulillah sampai lulus, terus lanjut SMA. SMA itu kalau nggak salah lulusan tahun 2013. Ini kalau nggak salah ya, Iya, sudah kalau tua. antara 2012 2013 saya lulus SMA. Di situ saya sebenarnya sudah daftar kuliah, jalur SBMPTN. Tapi di situ saya belum rezeki saya lah, belum lulus seleksi. Nah, di situ saya masih punya keinginan untuk kuliah, akan tapi dilihat dari biaya saya juga tidak punya. Saya langsung ngambil jalur kerja karena memang nggak ada jalan lain lah untuk kuliah. Lulus SMA SMA langsung kerja. Saya kerja di Surabaya. Di Surabaya itu saya sekitar kerja selama 6 bulan. Selama 6 bulan saya itu rasa dengan gaji yang istilahnya minim lah, cuman cukup buat makan. Iya, buat makan, buat hidup. Padahal di sisi lain saya pengen nabung buat biaya kuliah, sementara gaji saya cuman minim istilahnya. Selama 6 bulan saya sambil lalu saya buat paspor untuk hijrah ke Malaysia. Iya, hijrah. Pernah merantau ke Malaysia? Iya, juga? pernah merantau ke Malaysia. Sambil kerja saya buat paspor. Pas paspor saya selesai, saya berhenti kerja, saya pulang. Langsung saya berangkat ke Malaysia. Kalau sejarah di Malaysia itu cukup berat lah untuk saya jalani, akan tapi di situ saya punya kemauan saya itu bagaimana saya harus kuliah. Terus saya tetap kerja. Di situ saya juga down. Di sisi lain saya nggak betah, tetapi saya punya kemauan, punya keinginan untuk kuliah, untuk cari biaya untuk kuliah. Jadi saya harus tetap kerja. Akhirnya saya selama 2 tahun di Malaysia, saya pulang. Di situ saya langsung itu belum daftar kuliah, belum daftar. Cuma cari info dari teman.
awalnya pengen lewat jalur bidik misi, tetapi kalau melihat dari segi umur tadi ya, sudah lihat dari segi umur sudah tidak Tidak bisa. tidaklah tidak cukup, tidak layak lah untuk persyaratan saya lewat jalur bidik misi, lalu jalur mandiri. Itu pun saya masih ada dorongan dari teman saya karena di awal di situ saya awalnya juga pernah merasa malu, tapi apa salahnya umur tidak bukan halangan untuk orang mencari ilmu, tapi intinya ada kemauan dari kita sendiri. Nah di situ saya baru daftar kuliah, akhirnya alhamdulillah saya lulus, saya keterima di STKIP PGRI Bangkalan, alhamdulillah sampai saat ini. Nah di situ saya juga pertamanya juga tidak langsung dapat izin dari keluarga untuk saya daftar kuliah. Saya pamit ke keluarga saya mau kuliah, tapi keluarga saya jawab itu terserah saya sendiri, karena saya juga tahu gimana susahnya cari uang, bagaimana kehidupan saya sehari-hari. Itu kan memang memang saya itu pribadi dari saya sendiri. Nah saya cuma ngomong gitu sama keluarga saya, intinya saya dapat izin, kalau misalkan dapat izin saya mau kuliah. Jawaban orang keluarga saya, iya terserah kamu, kalau kamu memang niat kuliah silahkan kuliah. Oh maaf nih sebelumnya Pak Samuel ini kan kalau dilihat dari ceritanya mulai dari lulus SMA, kerja di Surabaya, kerja di Malaysia juga, 2 tahun bahkan di Malaysia. Apakah biasanya kan kalau teman-teman pemuda itu ketika sudah masuk kerja, apalagi sudah 2 tahun lebih, itu untuk mencari ilmu lagi, sekolah ataupun kuliah itu males. Pak Samuel kok bisa gak males, apa sih itu rahasianya? Sebenarnya terkadang sih melihat dari lingkungan saya itu kan setidaknya saya itu jadi motivator lah buat mereka, meskipun saya tidak memotivasi mereka. Di lingkungan Banyuning itu, di situ waktu saya masih kuliah cuma ada beberapa teman-teman yang masih kuliah, tapi di situ saya punya keinginan untuk kuliah biar saya jadi motivator, dan saya juga bisa membuktikan kepada keluarga saya, sekitar saya, lingkungan saya, itu bagaimana pentingnya pendidikan itu, apalagi di era zaman sekarang ini. Mohon maaf nih lagi Pak Samuel ini kan melihat dari ceritanya tadi juga, mulai dari lulus SMA langsung bekerja, artinya pengen niatan kuliah dengan biaya sendiri, ingin hasil keringat sendiri. Mohon maaf lagi, bagaimana, apakah orang tua atau keluarganya itu tidak bisa membantu lah secara dari segi ekonomi? Kalau bahas masalah orang tua saya kan sudah nggak ada. Kalau ibu saya itu dari saya SMP itu sudah meninggal, terus bapak saya itu masih ada sampai semester 3 bapak saya baru meninggal. Akan tapi di situ bapak saya kan sudah sakit-sakitan, istilahnya lanjut usia. Iya, tapi Allah lebih sayang, dia memanggilnya. Tapi memang dari awal saya tuh memang nekat, memang untuk kuliah harus kuliah. Situ saya tuh juga daftar kuliah itu juga juga bayarnya itu juga masih nunggak, bahkan sampai sekarang itu masih belum saya lunasi. Ini kan kalau dari biaya awalnya kan sudah ada memang dari hasil bekerjanya entah dari Surabaya atau dari Malaysia. Terus yang sampai sekarang biaya hidup yang sekarang tinggal di Bangkalan, terus biaya kuliahnya, biaya sehari-harinya itu dari mana, Mas? Saya dari semester 1 kan awalnya saya kan cari kerja, lowongan kerjaan. Saya itu naruh lamaran kerja di kebab. Ya, di kebab itu pernah
sambil lalu saya itu daftar PPS, PPS. panitia pemungutan suara di pemilihan kemarin. Hmm. Di situ saya daftar PPS sambil lalu melamar kerja di Kebab. Di situ saya sudah dapat panggilan sebenarnya di Kebab, tapi saya tuh mikir kalau misalkan saya kerja gimana dengan organisasi saya, seperti itu. Kalau misalkan Kebab kan kerjanya malam, sore, jadi seharusnya kan harus ada satu pilihan. Kalau pilih kebab, organisasi nggak ada. Pilih kerja di Kebab, organisasinya Iya, kalah, kalah. tinggalkan. Alhamdulillah, Nah, 3 hari kemudian saya dapat panggilan di yang naruh lowongan di PPS. PPS. Saya tuh dapat panggilan interview. Di situ saya interview uji tulis. Alhamdulillah saya lolos. Terus interview wawancara, alhamdulillah saya lolos. Di situ saya alhamdulillah setidaknya membantulah untuk biaya hidup dan ya sedikit-sedikit nabunglah sedikit-sedikit untuk biaya bayar SPP. Tapi di situ saya masih masih karena saya bayarnya itu nunggak. Sampai sekarang bahkan itu pas-pasan. Karena memang saya itu lebih untuk biaya hidup saya lebih susah biaya hidup daripada biaya SPP. Iya. Karena biaya hidup saya pun merasa istilahnya malu lah sama keluarga dengan usia saya seumur saya kan selayaknya kan sudah memang harus kerja cari biaya sendiri, cari biayakan sendiri. Ya sambil lalu saya jalani ya, dan akhirnya ya sampai sekarang ini meskipun SPP kadang nunggak-nunggak. Tapi penghasilan sudah ada ya? Iya, alhamdulillah sudah ada. Terus saya di sini kan sering lah istilahnya 1 minggu 1 kali kan pulang. Jadi kadang ada tetangga saya nitip kadang nitip buat akte, buat berkas-berkas kependudukan, Iya. akte, KTP. iya KTP. Jadi sering-sering bantu Iya, seperti itu. seperti itu, bantu keluarga. Dan alhamdulillah meskipun di situ saya tidak ambil keuntungan dari mereka, tapi mereka itu setidaknya memberi lah, meskipun kadang memberi meskipun itu padahal saya itu sudah bilang kalau pembuatan ini gratis, tapi dia masih memberi lah uang transfer lah istilahnya, seperti itu, buat uang jajan lah, Iya, beli bensin lah. Iya. Dari Nyoning, Banyuning Lawas ke Bangkalan, seperti iya. itu ya. Alhamdulillah, memang ini sangat memotivasi sekali ceritanya Pak Samuel ini, mulai dari perjuangannya dari sekolah SMP yang sekolah 2 kali bahkan, Iya, 2 kali karena ya. tidak diakui oleh negara. Iya. Lulus SMA langsung kerja di Surabaya, bahkan ke Malaysia 2 tahun. Sampai sekarang nunggak. Kerja bukan lanjut usianya sudah di atas rata-rata teman-temannya, tapi semangatnya masih sama seperti teman-temannya. Bahkan biayanya itu memang ditanggung sendiri semua biayanya. Artinya dari teman-teman yang kemarin sudah kami undang ke sini, ketika seseorang itu sudah punya niatan untuk mencari ilmu, benar-benar yakin mencari ilmu, insya Allah jalan untuk mendapatkan rezeki itu pasti ada. Iya. Itu. Ya mungkin itu. Terima kasih Pak Samuel ya. Iya. Mohon maaf kami undang ke sini. Yang terakhir nih, kami minta pesan motivasi atau kata-kata motivasinya buat dari Pak Samuel untuk teman-teman para pemuda hebat. Sebenarnya saya bukan orang yang pandai memberi kata-kata. Oke, buat para teman-teman yang lagi menonton, ada sedikit pesan dari saya. Jangan pernah patah semangat untuk mencari ilmu, karena usia bukan jadi penghalang buat kita untuk menuntut ilmu. Karena kesuksesan seseorang itu tidak dilihat dari segi umur, akan tapi dari kemauan dan keikhlasan kita dan semangat kita untuk meraih impian kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Samuel motivasinya. Jadi teman-teman, pesan dari Pak Samuel tadi, kita jangan pernah menyerah walaupun kita dalam artian umur kita sudah tua,
Namun semangat untuk tetap mencari ilmu, untuk tetap berkarya, untuk meraih kesuksesan itu masih banyak jalan. Karena yang menentukan kesuksesan itu bukanlah umur atau apa, tapi keinginan kita yang sangat besar, itulah yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan. Dan lagi ada hadis itu menerangkan utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buyan ibu sampai liang lahat. Artinya tidak ada batasan untuk kita tetap mencari ilmu. Benar sih. Terima kasih sekali lagi Pak Samuin, dan terima kasih pada teman-teman. Jangan lupa tetap berkarya dan semangat. Salam pemuda hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.